Bab 106. Tidak ada yang bisa menghentikannya di sini. Kristi menggertakkan giginya, menatap kaku pada Rocky, berkata dengan getir, biarkan mereka pergi. Nenek, bagaimana bisa membiarkan mereka pergi seperti ini? Mike dengan enggan berteriak, matanya penuh dengan kebencian, aku akan memotongnya. Kristi menahan amarahnya, dengan suara tenang berkata, dia ingin pergi, apakah di sini masih ada orang yang ingin menghentikannya? Ando berkata dengan kejam, Rocky, kamu menyakiti anakku, merusak aturan keluarga Liu, kamu akan menyesalinya. Rocky mengangkat bahu acuh tak acuh, berjalan ke pintu dengan wajah tenang, kemudian menendang pintu dengan kejam. Wow! Dua buah pintu kayu bir, tiba-tiba muncul sebuah lubang besar dari bagian yang ditendang, asteris suara gemerincing kunci kuningan di pintu kayu itu jatuh ke tanah. Rocky membalikkan badan, dan berkata dengan masa bodoh, ayah, Dewi, ayo pergi. Setelah berbicara, Rocky melangkah melewati ambang pintu tanpa melihat ke belakang dan berjalan keluar. Mata Kristi suram, hatinya penuh dengan kemarahan, katanya dengan suara tegas. Anak tidak berbakti, jika kamu berani melangkah keluar hari ini, kamu jangan kembali ke keluarga Liu. Aku akan mengeluarkan kalian semua dari marga Liu. Andrew memandang ke atas, kepalanya patah dan wajahnya berlumuran darah. Dia berkata tanpa ekspresi, kalau begitu terima kasih banyak, Ibu. Ayah, ayo pergi. Dewi memapa ayahnya, Andrew yang terluka, melihat keluarga Liu dengan mata kebencian kemudian berpaling pergi. Dewi keluar dari pintu, sama sekali tidak ada sedikit pun keinginan untuk tetap tinggal. Jika bukan karena orang tuanya, dia sudah dari awal menentukan batas yang jelas dengan yang disebut keluarga Liu. Hari ini dia melihat wajah asli sekelompok orang ini dengan sangat jelas. Apa yang disebut kerabat, masih lebih baik orang luar. Tepat saat Rocky melangkah keluar dari pintu dengan satu kaki, dua buah mobil sedan berhenti di depan gerbang tua keluarga Liu, berhenti satu di depan dan satu di belakang, kemudian beberapa orang turun dari mobil. Rocky mengangkat kepalanya dan melihat sekilas, tiba-tiba mengerutkan alisnya. Ternyata yang datang adalah keluarga Wang. Seorang pria parubaya menatapnya dari atas ke bawah dengan heran, sementara Fresco melangkah mundur dan berdiri di sampingnya dengan hormat. Pria parubaya ini bukanlah William, tapi penampilannya agak mirip dengan William. Rocky melihat dan menebak bahwa pria parubaya itu sepertinya adalah ayah Fresco. Kalian adalah... Wajah Fresco tampak terkejut, menatap Rocky dan yang lainnya dari atas ke bawah, lalu melihat ke halaman yang berantakan, lebih terkejut. Ayah Fresco, Herman juga terkejut dan bertanya, ada apa ini? Melihat keluarga Wang datang pada saat ini, Kristi segera menenangkan diri, buru-buru menyapanya, berkata dengan canggung, membuat Anda melihat lelucon, Tuan Herman, ada masalah kecil yang telah terjadi di rumah. Masalah kecil. Herman mengerutkan alisnya, melihat lagi ke halaman rumah. Beberapa pengawal yang terluka masih terbaring di halaman, dan pot bunga yang terbalik hancur berkeping-keping, jelas-jelas ini adalah bekas perkelahian. Sepertinya aku datang di saat yang tidak tepat, kata Herman dengan penuh arti. Kristi mengeluarkan senyum canggung dan berkata, ada kesalahpahaman di antara anggota keluarga, tetapi kesalahpahaman itu telah diselesaikan. Aib keluarga tidak seharusnya disebarkan. Terlebih lagi, keluarga Liu bermimpi menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga Wang. Kristi segera menyapa Ando, sangat jarang Tuan Herman datang bertamu langsung, cepatlah kemari, persilahkan Tuan Herman masuk dan duduk. Aku tidak perlu masuk. Tuan Herman menolak dengan melambaikan tangan dan berkata, hari ini aku datang karena ingin mendiskusikan tentang masalah pernikahan kedua keluarga. Kristi segera mencoba mengambil hati Tuan Herman dengan berkata, Tuan Herman tidak perlu khawatir, etiket yang harus kami miliki di pesta pernikahan, pasti tidak akan kurang, jika Tuan Herman punya permintaan jangan ragu-ragu untuk mengatakannya. Kalau begitu aku akan langsung pada intinya, anakku Fresco akhir-akhir ini sangat sibuk bekerja, jadi kami berencana untuk menunda tanggal pernikahan. Apa, ingin menunda pernikahan? Ando sangat terkejut. Perihal pernikahan antara kedua keluarga dari awal telah disetujui, bahkan pernikahannya pun sudah diputuskan, sekarang semua kerabat dan teman sudah mengetahui perihal ini dan menunggu upacara pernikahan bulan depan.
Pada saat seperti ini, keluarga Wang tiba-tiba ingin menundanya. Christy juga panik dan terkejut, dengan gemetaran bertanya, lalu, Tuan Herman berencana sampai kapan menunda pernikahan? Nanti kita lihat lagi. Tuan Herman tertawa, aku masih ada keperluan lain, jadi tidak akan mengganggu kalian. Menunggu keputusan. Wajah Ando menjadi hijau, sulit untuk menjalin hubungan dengan keluarga Wang yang berstatus tinggi, penundaan ini harus menunggu sampai kapan? Semakin lama penundaannya, semakin besar perubahannya. Ando segera melangkah maju sambil tersenyum berkata, Tuan Herman, perihal pernikahan kedua anak, kerabat dan teman sekitar sudah mengetahuinya. Jika Fresco terlalu sibuk, pernikahan itu bisa diadakan sederhana saja. Tuan Herman tertawa dan berkata, jika hanya sederhana saja, maka kami akan merasa bersalah pada anakmu Mia. Ando dengan cepat berkata, tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu merasa bersalah. Belum selesai Ando berbicara, Tuan Herman langsung menyela, aku pikir penundaan hari pernikahan ini memang membawa banyak kesulitan bagi keluarga Liu, jadi aku telah berdiskusi dengan kakak laki-lakiku William, tepat sekali ada sebuah gedung kelas atas dengan pemandangan sungai, aku berencana untuk bekerja sama dengan keluarga Liu, juga anggap saja sebagai kompensasi atas pernikahan yang tertunda, bagaimana menurutmu? Ando tercengang sejenak, tiba-tiba berkata dengan kaget, apakah itu adalah tanah Wang yang kalian dapat tahun ini? Benar. Tuan Herman tertawa. Ketika mendengar bahwa ini benar-benar tentang proyek tersebut, tekanan darah Ando naik, dia sangat bersemangat hingga hampir kesulitan bernapas. Sebidang tanah A3 di tepi sungai, tetapi tahun ini, tanah Wang, yang paling besar di kota Gopo jatuh ke tangan keluarga Wang dan menjualnya dengan harga 140 juta per meter persegi, bersiap untuk membangun area kelas atas dengan pemandangan sungai yang paling mahal di kota. Dalam 2 tahun terakhir, pasar properti meningkat dan harga rumah terus-menerus meningkat, oleh karena itu, banyak pengembang konstruksi berlomba-lomba mencari keluarga Wang, berharap dapat bekerja sama dengan keluarga Wang untuk mengembangkan proyek ini, tetapi mereka semua ditolak satu per satu. Tetapi tanpa diduga, keluarga Wang menawarkan untuk bekerja sama dengan perusahaan Rieol. Ini tidak diragukan lagi adalah seperti kejatuhan gunung emas dari langit. Christy juga tidak dapat mengkontrol semangatnya, kabar baik yang muncul secara tiba-tiba ini, membuatnya seketika melupakan lelucon tadi, dengan bersemangat berkata, Tuan Herman, keluarga kami keluarga Liu benar-benar memiliki ketulusan dalam bekerja sama, besok. Tidak, sekarang dapat langsung menandatangani kontrak. Ini adalah daging yang besar, selama kontrak ditandatangani, keluarga Liu dapat dengan mudah mendapatkan 200 miliar dari proyek ini. Yah, ini bisa dianggap sebagai kompensasi kecil dari keluarga Wang atas penundaan hari pernikahan, ayo tanda tangani kontrak sekarang. Tuan Herman juga adalah orang yang terus terang, dia membalikkan badan dan memerintahkan Fresco untuk mengeluarkan kontrak yang ada di dalam mobil. Andrew berdiri di sebelahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rocky juga hanya menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Herman juga tidak akrab dengan putranya Fresco, bahkan pada saat pesta pindah rumah terakhir kali, Tuan Herman juga tidak mengucapkan apapun pada Fresco. Dia tidak tertarik untuk ikut campur dalam masalah orang lain. Sebenarnya Andrew juga ingin pergi, tetapi dia juga berpikir bahwa aib keluarga tidak seharusnya disebarluaskan, jangan membiarkan ditertawakan oleh keluarga Wang, jadi dia menahannya untuk saat ini dan menunggu keluarga Wang pergi, baru dia akan pulang. Fresco melangkah maju dan menyerahkan kontrak yang telah disiapkan sebelumnya kepada Ando. Dia tidak sengaja melirik ke halaman dan melihat Mike duduk di atas kursi, wajahnya berubah kesakitan, bertanya secara spontan, apa yang terjadi pada tangan Mike? Jatuh. Terjepit pintu. Christy dan Ando menjawab secara bersama-sama. Oh. Fresco mengangkat alisnya, sedikit ejekan muncul dari matanya, tetapi dia tidak banyak berbicara dan menyerahkan kontrak tersebut. Christy menerima kontrak tersebut dengan hormat, setelah melihat sekilas, kegembiraan muncul dari kerutannya yang membuatnya bersemangat. Jika keluarga Liu menerima proyek ini, maka paling tidak akan mendapatkan 200 miliar. Pada saat Christy akan menandatangani surat kontrak tersebut, Tuan Herman berjalan ke sebelah Rocky, dengan kesopanan yang disengaja sambil tertawa,
dia berkata, "Tuan Rocky, Ali yang menjaga villa, apakah Anda sudah bertemu dengannya?" Rocky mengangkat kepalanya, melihat Tuan Herman dan berkata, "Sudah bertemu, kenapa?" Bab 107. Si licik. Oh. Herman menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tanah itu awalnya adalah rumah leluhur keluarga Wang, belakangan setelah dibongkar tanah itu dibangun lagi menjadi villa. Paman Ali selalu mengikuti Andi, jadi dia menjaga dan tinggal di villa itu, sekaligus bernostalgia. Paman Ali telah tinggal di rumah keluarga Wang selama 40 tahun, juga telah menyelamatkan hidup ayahku, membuang seluruh waktunya, keluarga Wang selalu merasa malu untuk itu. Jika seandainya Paman Ali memutuskan sendiri untuk tinggal di villa, mohon Tuan Rocky bersabar. Jika seandainya Tuan Rocky merasa dia pria tua yang kehadirannya membuatmu jengkel, kami keluarga Wang akan membawanya kembali dan merawatnya." Fresco tersenyum di sampingnya dan berkata, "Rocky, jangan terlalu memikirkan perkataan ayahku, Paman Ali di keluarga Wang sudah kami anggap sebagai saudara. Pada saat aku jatuh ke dalam air, Paman Ali lah yang datang menyelamatkanku, kalau tidak, saat ini aku pasti sudah mati." Ando dan putranya berdiri di samping, setelah mendengarnya wajah mereka memucat. Wajah Kristi juga ketakutan dan goyah. Mereka mengira Ali hanyalah seorang pesuruh, bahkan memerintahkan pengawal untuk memukulinya sebagai contoh bagi yang lain, sekaligus menyindir untuk membalas Rocky, menghancurkan reputasinya. Tanpa diduga, beberapa orang gemetar ketakutan bahkan tidak berani berbicara. Mendengar Fresco datang, Mia segera keluar dari rumah, segera berseru, "Ali! Orang tua yang dipukuli itu." Setelah mengatakannya, Mia menyadari sesuatu dan buru-buru menutup mulutnya dengan bingung. "Dipukuli? Siapa yang dipukuli?" Fresco mengangkat alisnya sambil menatap Mia. Mia kaget, wajahnya pucat pasi, dia buru-buru menggelengkan kepala, berkata sambil bergumam seolah menyembunyikan sesuatu, tidak ada yang dipukuli." "Kamu katakan padaku dengan jelas, siapa yang dipukuli?" Mata Herman memandang dingin, menatap Mia lekat-lekat. Ando panik dan bingung, buru-buru menengahi perselisihan, "Tuan Herman, Anda salah dengar." Dewi mendengus dan berkata dengan menghina, "Apa yang salah dengar? Bukankah kalian baru saja menyombongkan kekuatan kalian, membawa orang-orangmu pergi menghancurkan villa yang diberikan keluarga Wang kepada Rocky, dan memerintahkan pengawal untuk memukuli Paman Ali, mengapa sekarang semuanya terdiam? Apa? Kalian menghancurkan rumah Tuan Rocky?" Herman tercengang sejenak, seketika wajahnya penuh amarah, berteriak dengan keras, "Apa yang sebenarnya telah terjadi? Paman Ali benar-benar dipukuli oleh orang-orang kalian. Salah paham, semuanya adalah kesalahpahaman." Ando semakin panik dan buru-buru tersenyum. Ando memelototi Mia dengan garang, sangat marah. Pada saat ini, ponsel Herman berdering, dia mendengus berat dan mengeluarkan ponselnya. Baru mengucapkan beberapa patah kata, wajahnya tiba-tiba berubah, urat biru di pelipisnya melonjak berdetak kencang. "Ayah, Paman Ali dipukuli hingga terluka parah. 4 tulang rusuknya patah. Dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kita tidak tahu tentang ini." Bahkan jika pengeras suara ponsel tidak dinyalakan, Rocky juga dapat mendengar suara teriakan amarah Andi dari mikrofon ponsel membanjiri Tuan Herman dengan makian dan kutukan. Tuan Herman dimaki sampai wajahnya penuh dengan kesedihan dan tertekan, tidak ada pilihan selain hanya bisa mengangguk dan membungkuk. "Ayah, jangan memaki lagi, anakmu tahu bahwa itu salah. Kondisi hatimu tidak baik, tidak boleh kehilangan kesabaran, aku akan mencari orang untuk segera menyelidikinya. Jika ada yang berani menyentuh Paman Ali bahkan sehelai rambut pun, aku pasti tidak akan memaafkannya." Ando dan yang lainnya sudah tercengang. Mike lebih kaget hingga wajahnya menjadi pucat pasi, kepalanya penuh dengan keringat dingin, bahkan telapak tangannya yang dipatahkan oleh Rocky tampaknya sudah tidak merasakan rasa sakit apapun. Setelah Herman selesai menelepon, mengangkat wajahnya dengan tenang, mencibir dengan muram, benar-benar keluarga Liu, melakukan sesuatu hal yang sangat tercela dan tidak tahu malu. "Keluarga Wang kami memberikan sebuah villa sebagai hadiah kepada Tuan Rocky, karena kakak laki-lakiku berhutang budi padanya. Kalian bahkan memerintahkan orang-orang untuk datang dan menghancurkannya,
bahkan melukai Paman Ali hingga dia terluka parah. Tuan Herman, Anda dengarkan dulu penjelasan dariku, Christie buru-buru berkata. Penjelasan omong kosong. Herman mendengus dingin, menyentuh keluarga Wangku, menghancurkan villa yang diberikan sebagai hadiah kepada Tuan Rocky, kalian masih ingin bersikap baik. Ando penuh dengan keringat dingin, dalam hatinya sangat-sangat menyesal. Jika dari awal dia mengetahui bahwa Paman Ali memiliki status yang luar biasa di keluarga Wang, mana mungkin dia berani menyentuh bahkan sehelai rambut pria tua itu, pasti dia akan berlutut dan memujanya seperti Buddha Agung. Ando buru-buru berkata sambil tersenyum patuh, Tuan Herman, ini semua adalah kesalahpahaman. Kami akan membayar semua biaya kerusakan villa, juga biaya untuk berobat Paman Ali akan ditanggung oleh keluarga Liu. Ando, apa keluargaku peduli dengan uang busukmu? Fresco berkata dengan wajah tenang, juga tidak melihat pada perilaku diri sendiri yang menjijikkan. Dimaki oleh seorang yang lebih junior darinya, wajah Ando memerah menahan malu, tetapi dia tidak berani marah, hanya tersenyum sambil berkata, Tuan Muda Fresco memberi pelajaran. Herman menatap Ando dengan tatapan dingin dan berkata, kalian harus membayar atas kerusakan villa Tuan Rocky, Paman Ali sekarang adalah orang Tuan Rocky, melukainya juga harus membayarnya. Selain itu, dalam 2 hari bawa Mike untuk berlutut memohon ampun pada Tuan Rocky dan Paman Ali, jika tidak jangan salahkan keluarga Wang karena memalingkan wajah dan tidak menganggap keluargamu. Setelah selesai berbicara, Herman berkata kepada Rocky dengan ekspresi bersalah, Tuan Rocky, hal seperti ini terjadi, benar-benar tidak terpikirkan oleh kami keluarga Wang. Aku berharap Tuan Rocky tidak menyalahkannya, semua akibat setelah masalah ini akan ditangani oleh keluarga Wang. Semua orang di halaman keluarga Liu begitu terkejut melihat bahwa Herman sangat menghormati Rocky. Terutama Christie, hatinya sangat marah dan terlebih menyesal. Dia mengira Rocky hanyalah seorang dukun yang menipu keluarga Wang dengan mengatakan dapat membaca Feng Shui dan mengelabui mereka ke sebuah villa. Tidak terpikirkan bahwa keluarga Wang benar-benar menganggap Rocky sebagai tamu terhormat, benar-benar tidak tahu bantuan apa yang telah diberikannya sampai keluarga Wang berhutang budi, dan sangat serius tentang hal ini. Jika saja dirinya tidak meremehkan Rocky, memintanya bekerja untuk keluarga Liu, bukankah dia akan dapat memenangkan keluarga Wang di genggamannya? Berlutut. Mike tercengang sesaat dan langsung panik, ayah, aku juga terkenal di kota Gopo, jika aku berlutut untuk pelayan itu, mau ditaruh di mana mukaku? Ando memelototinya dengan marah lalu tiba-tiba menamparnya. Bang! Suara pukulan Mike terlempar ke tanah akibat tamparan keras ini. Ando menggertakkan gigi dan berkata, anak tidak berbakti, kamu memerintahkan orang untuk menghancurkan villa Tuan Rocky, dan berkomplot dengan pengawal untuk melukai Paman Ali. Melanggar hukum, seperti yang dikatakan Tuan Herman, dalam 2 hari kamu harus berlutut dan mengakui kesalahanmu. Mike berada dalam kondisi yang sulit, mulutnya berlumuran darah dan satu giginya lepas karena tamparan tadi. Dia tersungkur di tanah, menutupi wajahnya dan tidak bisa berkata-kata. Ando berbalik dan memberi hormat lagi, dan berkata dengan getir, Tuan Herman, masalah ini terjadi karena aku yang tidak bisa mendidik anakku dengan benar, anak tidak berbakti ini diam-diam membawa orang-orang untuk menghancurkan rumah Tuan Rocky tanpa sepengetahuan keluarga Liu kami dan menyerang pelayanmu yang tua. Aku pasti akan menjaga dan mendidik keluargaku dengan baik. Mike juga kembali sadar, berkata dengan menahan rasa sakit, ya. Semua ini adalah ideku seorang. Melihat seberapa baik kerjasama antara ayah dan anak, Rocky tidak dapat menahan diri untuk tidak mencemooh. Ando benar-benar adalah seekor rubah tua yang licik, sekali melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia segera mengalihkan semua tanggung jawab kepada Mike dan membuat nama keluarga Liu bersih dari segala tuduhan. Jika dia benar-benar ingin meminta maaf, Rocky adalah majikan dari Paman Ali, bukankah seharusnya sekarang dia berlutut dan mengakui kesalahannya? Bawa anak tidak berbakti ini masuk dan beri dia hukuman. Ando berteriak kejam. 2 pengawal buru-buru maju dan menyeret Mike masuk ke halaman, menekannya ke tanah dan dipukuli dengan tongkat. Di dalam halaman, langsung terdengar ratapan teriakan dan tangisan Mike. Bab 108. Mencari seseorang untuk melukai Rocky.
Ando sepertinya menutup telinga terhadap jeritan sengsara yang muncul, membungkuk dengan hormat kepada Herman, Tuan Herman, anak tidak berbakti yang tercela itu, aku pasti akan menghukumnya dengan berat, tetapi masalah itu telah terjadi, keluarga Liu bersedia untuk menanggung semua tanggung jawab, mohon Tuan Herman memaafkan kami. Setelah selesai berbicara, dia mengejek lagi, hari ini keluarga Liu sedang menangani masalah rumah tangga, tanpa diduga ini mengganggu Tuan Herman, ini benar-benar adalah kelalaian kami, keluarga Liu. Herman mengerutkan alisnya, dia ingin mengatakan sesuatu namun mengurungkan niatnya. Pihak lain mungkin menyiratkan bahwa keluarga Wang telah memberikan villa sebagai hadiah kepada Rocky, sekarang Paman Ali adalah pelayan Rocky, jadi ini adalah urusan rumah tangga keluarga Liu, jadi tidak benar bila keluarga Wang ikut campur masalah ini. Meskipun Herman sangat marah, tetapi dia hanya bisa mendengus berat dan berkata dengan dingin, Fresco, ambil kembali surat kontraknya. Keluarga Wang tidak akan bekerja sama dengan orang yang tidak tahu malu. Selain itu, perihal pernikahanmu, keluargamu akan memilih anak dari kerabat lain untukmu, keluarga Liu, kalian tidak layak disejajarkan dengan kami. Setelah selesai berbicara, dia mengangguk dengan hormat kepada Rocky dan berkata, Tuan Rocky, mulai dari sekarang bila ada orang yang menyulitkanmu, kamu dapat datang kepada keluarga Wang kapan saja, kamu dan Fresco adalah teman, tentu saja aku, keluarga Wang tidak dapat tinggal diam. Rocky berkata dengan ringan, aku dan Fresco hanyalah kenalan yang saling menyapa, bukan teman. Seketika Herman merasa canggung, sambil mencibir berkata, kalau begitu aku berharap di masa depan Tuan Rocky akan lebih sering mengunjungi rumah keluarga Wang, aku dengan tulus menyambutmu. Setelah mendengar bahwa keluarga Wang tidak hanya menarik kembali surat kontrak tetapi juga membatalkan pernikahan, semua orang di keluarga Liu panik. Ando membeku di tempat, seolah disambar petir, wajahnya membiru. Christy tidak dapat menahan pukulan itu, menutup dadanya dan tersungkur di tanah, saudaranya dari keluarga Liu bergegas maju menopangnya, membelai punggungnya dan mengipasinya, benar-benar kekacauan besar. Fresco, ayo pergi. Herman mengabaikannya dan membawa Fresco pergi. Rocky melirik dingin lalu juga berbalik dan pergi. Terhadap orang-orang di keluarga Liu, dia telah menahannya untuk waktu yang lama. Jika bukan karena istrinya yang sangat peduli dan mencintai keluarganya, dia tidak akan pernah mau berhubungan dengan keluarga Liu sama sekali. Halaman rumahnya berantakan, Christy duduk terpuruk di atas kursi, tatapan matanya kosong tak bernyawa. Dia selalu membenci putra keduanya, Andrew yang bodoh dan hanya menyukai Ando yang pintar, karena itu dia selalu sangat kasar pada Andrew. Tetapi, tanpa diduga, hari ini keluarga Liu bertemu dengan kesialan berturut-turut, dan itu semua karena putra tertuanya, Ando. Sebaliknya, putra kedua yang jujur dan bodoh justru adalah berkah terselubung, dengan mengandalkan menantunya malah mendapatkan keberuntungan berturut-turut. Sekarang putra keduanya telah menarik garis batas dengan keluarga Liu, dan lagi putra tertua menyinggung keluarga Wang. Apa yang harus dilakukan keluarga Liu di masa depan? Christy menyesal juga marah, tanpa diduga putra keduanya memiliki keberuntungan seperti ini, kalau saja dia memperlakukan putra keduanya dengan lebih baik, bukankah semua hal baik akan datang kepada keluarga Liu? Christy menyesal, namun pada saat yang sama dia masih membenci putra keduanya, Andrew yang tidak berbakti padanya, dia tidak menyadari bahwa sikap pilih kasihnya lah yang membuatnya mendapatkan akibat seperti ini. Ando berjalan dengan sedih dan tertekan, kemudian berkata dengan kesal, Ibu, tangan kanan Mike dipatahkan oleh Rocky, aku khawatir itu akan mempengaruhi hidupnya setelah dia sembuh, hutang ini dihitung seperti ini. Itu semua karenamu, apakah kamu masih ingin mencari masalah dengan Rocky? Untuk pertama kalinya Christy merasa putra tertuanya ini tidak enak dipandang. Dia melirik Mike yang sebenarnya adalah cucunya yang paling ia sayangi, melihat tangan kanan cucunya cacat, hatinya kesakitan. Christy berkata dengan dingin, Rocky menghancurkan tangan kanan Mike, membuat pernikahan Mia gagal, dan juga membuat keluarga Wang memalingkan muka dari keluarga Liu, kerjasama juga dibatalkan, aku akan melakukan perhitungan dengannya. Ibu, aku bisa mencari orang untuk melukai Rocky. Niat membunuh muncul dari mata Ando. Kedua anaknya telah dihancurkan oleh Rocky, ini adalah kebencian yang dalam.
Ando, kamu tidak boleh bertindak gegabah sekarang. Christie berteriak dengan suara yang dalam berkata, sekarang keluarga Liu berantakan seperti ini, urusan balas dendam sementara dihentikan. Kamu segera pergi ke keluarga Wang untuk meminta maaf, pertama stabilkan hubungan dengan keluarga Wang, setelah menunggu beberapa waktu, baru mulailah membereskan Rocky. Ando tertegun sejenak, berkata dengan menahan kebencian, jangan bilang kamu menyuruhku membawa Mike pergi ke rumah keluarga Wang dan berlutut. Tidak peduli bagaimanapun mengatakannya, dia adalah seorang pria yang memiliki harga diri tinggi, dan lagi dia dan Herman berada pada generasi yang sama, menyuruhnya berlutut dan meminta maaf yang bahkan lebih tidak bisa diterima daripada memotong tangan Ando. Tentu saja tidak, jika tidak aku keluarga Liu akan menjadi bahan tertawaan di kota Gopo. Christie menarik napas berat, duduk dengan wajah gelap, aku dan Andi memiliki hubungan pertemanan, masalah ini aku dapat menelponnya sendiri dan menjelaskan padanya. Kamu segera hubungi seorang dokter terkenal untuk ke rumah keluarga Wang menyembuhkan luka Paman Ali, dan aku akan mengurus sisanya. Ando menghela napas lega, dan dengan cepat berkata, ini adalah kesalahanku membuat ibu begitu repot mengurusi masalah ini. Hanya mengandalkan seorang luar seperti Rocky, ombak besar apalagi yang bisa dibuat di keluarga Liu. Christie mendengus dingin, Ando juga hanya menang saat ini, jangan bermasalah lagi dengannya. Ando terkejut dan berkata dengan marah, untuk apa mencari lagi anak yang tidak berbakti itu? Aku tidak akan pernah meminta maaf kepada keluarga Andrew. Siapa yang menyuruhmu minta maaf? Kamu adalah kakak tertua Andrew, apakah kamu masih perlu meminta maaf padanya? Hanya saja, sekarang Andrew beruntung, menantunya yang tidak berguna, Rocky juga mendapat keuntungan besar, dia berteman dengan keluarga Qin dan keluarga Wang di kota Gopo, hal ini menimbulkan keuntungan terhadap keluarga Liu, jangan biarkan mereka lepas dari keluarga Liu. Ando buru-buru berkata, ibu masih berpikir jangka panjang, ingin mereka bekerja untuk keluarga Liu. Aku akan pergi mencari dokter terkenal. Di ruang tamu. Andrew sedang duduk di sofa, noda darah di wajahnya telah diobati, tetapi tetap saja dia telah babak belur, dahinya memar, dia sedikit linglung dan kepalanya pusing. Kakak tertuanya memerintahkan pengawal untuk memukulinya, hatinya merasa tidak baik dan sulit menerimanya, dan dia masih marah sekarang. Dewi mengusap obat di dahinya sambil berkata dengan dingin dan mata yang merah, memukuli ayah sampai seperti ini, dan masih menginginkan nyawa Rocky, aku tidak akan mau bekerja lagi di perusahaan Riol. Mereka harus datang untuk meminta maaf. Sejak mulai berbalik melawan, dia telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Liu. Andrew menghela napas panjang, mereka tidak akan meminta maaf kepada kita, bahkan mereka tidak akan mengganti rugi atas barang yang telah dirusak. Sejak kita telah meninggalkan keluarga Liu, sejak saat itu kita tidak akan berhubungan lagi dengan mereka. Rocky berkata, ayah, Dewi, kalian berdua tidak perlu khawatir, mereka harus mengganti apa yang perlu diganti, dan meminta maaf terhadap apa yang telah dilakukan, tidak akan tindakan yang kurang. Andrew tersenyum pahit, tidak memasukkan kata-kata Rocky dalam hati. Terhadap putra keduanya, dari dulu keluarga Liu memang tidak pernah memperhatikannya, bagaimana mungkin meminta maaf terhadap dia dan menantunya Rocky. Hanya dapat menyalahkan diri sendiri yang tidak berguna, tidak sebaik kakak tertuanya yang dapat menyenangkan hati Christie. Rocky memandang Andrew, hanya terlihat rongga mata ayah mertuanya yang bengkak, dan dahinya memar begitu parah, khawatir bahkan setelah 10 hari atau setengah bulan tidak akan hilang. Selain itu dia dapat melihat bahwa Andrew tidak hanya mendapat luka luar, bagian kepalanya juga terbentur dan di dalam tengkorak kepalanya ada sedikit penyumbatan darah, dia harus ke rumah sakit dan melakukan operasi kraniotomi untuk menghilangkan penyumbatan darah. Jika tidak seiring berjalannya waktu, penyumbatan darah ini akan menjadi bom waktu, dan mungkin suatu saat akan tiba-tiba meledak, dan dia akan menangis sepanjang hidupnya. Namun, Rocky takut Dewi akan panik, jadi dia akan menyembunyikan masalah ini untuk sementara waktu. Dia berdiri dan berkata, aku akan keluar membeli beberapa obat untuk ayah. Ada banyak teknik pengobatan yang tercatat dalam 9 kitab suci surgawi, Rocky juga pernah melihatnya beberapa.
Ada sebuah resep yang menjelaskan tentang meredakan depresi dan meningkatkan sirkulasi darah, kebetulan dapat menyembuhkan situasi ayah mertua. Pada saat Rocky membuka pintu kamar, dia hampir menabrak seseorang di balik pintunya. Rocky mengerutkan alisnya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa datang?"